Baik, selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita mau melanjutkan pelajaran kita, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Materi kita adalah bentuk-bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Singkatannya adalah SPLDV. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Pernahkah kalian memperhatikan seseorang membeli jeruk dan jambu di toko buah? Misalnya ia membeli 2 kg jeruk dan 3 kg jambu. Kemudian membayar Rp42.000. Mungkin kalian akan bertanya-tanya berapa harga 1 kg jeruk dan 1 kg jambu. Dengan memperhatikan orang lain yang membeli 1 kg jeruk dan 4 kg jambu dengan membayar Rp36.000, kalian akan dapat mengetahui masing-masing harga 1 kg jeruk dan 1 kg jambu. Kasus tersebut merupakan dasar-dasar pemahaman konsep mengenai sistem persamaan linier dengan dua variabel yang akan kita pelajari. Yang pertama, A. Persamaan linier dengan satu variabel dulu. Kita mengulang dulu. Kalau yang satu variabel seperti apa ya? Adalah persamaan linier yang memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Contoh, I1. 5x sama dengan 17. Tentu saja variabelnya adalah X. I2. Y tambah 6 sama dengan 10. Variabelnya Y. I3. 7A dikurangi 18 sama dengan 5A. Variabelnya tentu saja A. I4. N per 5 sama dengan 40. Variabelnya tentu saja N. Penyelesaian persamaan linier dengan satu variabel adalah bilangan pengganti variabel. Bilangan pengganti variabel sehingga persamaan linier dengan satu variabel tersebut bernilai benar. Contoh, diketahui persamaan linier dengan satu variabel 7x kurangi 10 sama dengan 4. Apakah X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari persamaan linier di atas? Baik, 7x dikurangi 10 sama dengan 4. Kita masukkan 2. Kita masukkan 2 ini. Menggantikan X. Menggantikan X. 7 kali 2, 14. 14 kurangi 10 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. Kalimat bernilai benar. Jadi jika X sama dengan 2, maka terpenuhi. Sehingga X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari persamaan 7x kurangi 10 sama dengan 4. Kalian di kelas 7 sudah mempelajari yang ini, persamaan linier satu variabel. Sudah mempelajari. Yang B, persamaan linier dengan dua variabel. PLDV, persamaan linier dua variabel. Adalah persamaan yang memiliki dua variabel
dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Contoh, 3x ditambah y sama dengan 8. Tentu saja variabelnya adalah x dan y. I2, 2a dikurangi 5b sama dengan 12. Tentu saja variabelnya adalah a dan b. I3, 4m tambah n sama dengan 20. Maka variabelnya adalah m dan n. I4, k per 2 ditambah m per 5 sama dengan 4. Maka variabelnya adalah k dan m. Ini disebut persamaan linear dua variabel. Penyelesaian persamaan linear dengan dua variabel adalah bilangan-bilangan pengganti variabel sehingga persamaan linear dengan dua variabel tersebut bernilai benar. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah y sama dengan 6 dengan x, y anggota bilangan cacah. Ya, ini ada sebuah persamaan linear dua variabel. Penyelesaiannya seperti apa? Perhitungannya dapat dirangkum dalam tabel berikut. Misalnya x sama dengan 0, maka 3 kali 0 karena 3x ya, ditambah y sama dengan 6. 3 kali 0 adalah 0, tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 dan y sama dengan 6. Lanjutnya, penyelesaian yang lain. Jika x-nya diganti dengan 1, maka 3 kali 1 ditambah y sama dengan 6. 3 tambah y sama dengan 6. Y akan sama dengan 6 dikurangi 3, y-nya sama dengan 3. Jadi, x sama dengan 1 dan y sama dengan 3 juga merupakan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu. Jika x-nya saya ganti dengan 2, maka 3 kali 2 tambah y sama dengan 6. 6 tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dikurangi 6. Y sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2 dan y sama dengan 0 juga penyelesaian. Jika x-nya saya ganti 3. 3 kali 3 tambah y sama dengan 6. 9 tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6 kurangi 9. Y sama dengan negatif 3. Tidak ada, karena y sama dengan 3 bukan bilangan cacah. Jadi itu bukan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya tentu saja jika x, y-nya anggota bilangan cacah, bisa ditulis simpulan penyelesaiannya adalah 0,6, 1,3, dan 2,0. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti itu. Lanjut ya. Kalau dibuat gambar grafiknya, gambar grafik untuk x anggota bilangan cacah seperti itu grafiknya. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 6. X-nya 1, y-nya 3. X-nya 2, y-nya 0. Grafiknya seperti itu karena ini bilangan cacah.
Gambarlah grafik penyelesaian dari persamaan 3x tambah y sama dengan 6 dengan x, y bilangan real. Ya, jika x dan y-nya bilangan real. Bila variabel x dan y pada persamaan 3x tambah y sama dengan 6 merupakan anggota bilangan real, maka ada banyak sekali penyelesaian yang dapat kita peroleh sehingga grafiknya berupa garis lurus. Jadi tidak hanya yang pas ini saja. Tentu saja di sini semuanya adalah penyelesaian. Nah, semuanya yang ada di garis itu penyelesaian jika x, y-nya bilangan real. Bahkan ini kalau dilanjutkan ya bisa terus gitu. Jadi kalau x, y-nya anggota bilangan real, grafiknya berupa garis lurus. Sekarang kita menuju ke SPLDV. Kalau tadi hanya PLDV, persamaan linear dua variabel, sekarang kita menuju ke SPLDV. Sistem persamaan linear dengan dua variabel atau SPLDV adalah dua persamaan linear dengan dua variabel yang mempunyai penyelesaian yang sama. Sekali lagi, dua persamaan linear dengan dua variabel yang mempunyai penyelesaian yang sama. Contoh, I1. 4x kurangi 3y sama dengan 15. Dan negatif 3x tambah 2y sama dengan negatif 12. Ini ada dua buah persamaan. Dan variabelnya juga sama, yaitu x dan y. Maka ini bisa dikatakan sebagai SPLDV. I2. 2m tambah 2n sama dengan 48. M dikurangi N sama dengan 6. Itu juga SPLDV karena dua persamaan dan memiliki dua variabel yang sama. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan dua variabel adalah bilangan-bilangan pengganti variabel sehingga persamaan linear dua variabel pada SPLDV tersebut bernilai benar. Contoh, diketahui SPLDV x dikurangi 2y sama dengan 8 dan 2x kurangi y sama dengan 10. Buktikan bahwa x sama dengan 4 dan y sama dengan negatif 2 merupakan penyelesaian SPLDV tersebut. Buktikan ya. Jawab. Jika x sama dengan 4 dan y sama dengan negatif 2, disubstitusikan pada x kurangi 2y sama dengan 8, akan diperoleh seperti apa? Ya, tentu saja titik-titiknya ini kita ganti dengan 4 ya, karena x kurangi 2y, y-nya negatif 2. Oke, maka menjadi 4 ditambah negatif 2 kali negatif 2 kan 4. Ya, 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Maka kalimat bernilai benar. Jika x sama dengan 4 dan y sama dengan negatif 2, kita substitusikan pada persamaan yang lainnya, yaitu yang persamaan 2x kurangi y sama dengan 10. Apakah bernilai benar juga? Baik, 2x kurangi y sama dengan 10.
maka menjadi 2 dikali 4 dikurangi Y-nya negatif 2. 2 dikali 4, 8. Negatif kali negatif positif 2. Ya, 8 tambah 2, 10. 10 sama dengan 10, maka kalimat bernilai benar. Ya, karena X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 2 bernilai benar jika digantikan pada persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 8 dan 2X kurangi Y sama dengan 10, maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 2 merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Ya, biasanya maka bisa ditulis himpunan penyelesaiannya adalah menjadi 4, negatif 2. Begitu. Diketahui SPLDV 2X tambah Y sama dengan 4 dan X ditambah Y sama dengan 3. Buktikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 bukan merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Jawab. Ya. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 disubstitusikan ke 2X tambah Y sama dengan 4, maka akan diperoleh, ya, 2-nya dikali 2, Y-nya 0. Maka 2 kali 2, 4, tambah 0, 4. Kalimat bernilai benar. Tapi jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 disubstitusikan ke X tambah Y sama dengan 3, diperoleh 2 ditambah 0 sama dengan 3. Oh, maka kalimat bernilai salah. Karena X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 bernilai salah untuk X tambah Y sama dengan 3, maka X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 bukan merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah Y sama dengan 3. Jadi kalau memenuhi satu persamaan saja itu bukan penyelesaian dari SPLDV. Jadi harus merupakan penyelesaian dari 2 buah persamaan tersebut. Kita latihan ya untuk latihan yang pertama. Latihan 1. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Yang A. 2X tambah 7 sama dengan 15. Ya atau tidak ya? Bukan ya. Bukan. Karena ini hanya satu variabel. Salah gitu ya. B. 2A kurangi B sama dengan 7. Ya atau tidak? Ya tentu saja ya, karena itu dia punya dua variabel. C. X kuadrat tambah 4 sama dengan 13. Jelas bukan ya, dia hanya punya satu variabel. Bukan. 3A dikurangi 5 sama dengan 12. Bukan ya, karena hanya satu variabelnya. Bukan. 5X tambah 2Y sama dengan 9. Ya atau tidak? Tentu saja ya. Karena punya dua variabel yaitu X dan Y. Yang F, 6A dikurangi 12 sama dengan 3B. Ya atau tidak? Karena ini punya A dan B, maka dia adalah persamaan linear 2 variabel.
Nomor 2. Di antara pernyataan berikut yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, sekarang yang ditanyakan adalah sistem persamaan linear dua variabel. A. 5x dikurangi 2y sama dengan 4 dan x kurangi 4y sama dengan 9. Ya atau tidak? Ya, tentu saja ya, betul. Karena dia sama-sama punya variabel x dan y. Yang B, y sama dengan 3x tambah 4 dan a tambah 2b sama dengan 6. Ya, ini variabelnya beda, jadi bukan sistem persamaan linear dua variabel. C. Harga 2 buku tulis dan 5 pensil adalah 5.000. Dan harga 3 buku tulis dan 1 pensil adalah 3.600. Ya atau bukan? Tentu saja ya. Ya, karena ini sama-sama buku tulis dan pensil. Ini buku tulis dan pensil juga. Yang D. Harga 2 ekor ayam dan 3 ekor itik adalah 35.000 rupiah. Harga 3 ekor ayam dan 4 ekor angsa 100.000 rupiah. Ya atau bukan? Ya, karena ini itik dan angsa itu beda, maka bukan SPLDV. Nomor 3. Diketahui persamaan linear dua variabel adalah 3x dikurangi setengah y sama dengan 2. Variabelnya yang mana? Ya, tentu saja variabelnya adalah x dan y. Koefisien x adalah 3. Koefisien y-nya adalah negatif setengah. Konstantanya yang tidak punya variabel, konstantanya adalah 2. Begitu. Kita lanjutkan. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Ada 3 cara menyelesaikan SPLDV, yaitu yang A, yaitu metode grafik, B, metode substitusi, C, metode eliminasi. Jadi ada 3 menyelesaikannya, grafik, substitusi, dan eliminasi. Yang pertama, A, metode grafik. Ya. Cara menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. Gambarlah masing-masing garis yang dinyatakan oleh persamaan. Yang kedua, tentukan koordinat titik potong kedua garis yang merupakan penyelesaian dari SPLDV. Contoh. Ya, contoh. Dengan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X kurangi Y sama dengan negatif 1. Dan 2X tambah Y sama dengan 5. Ini 5-nya saya ganti 4 saja ya. Karena nggak pas kalau 5. Ini sama dengan 4 dengan X, Y anggota bilangan real. Bagaimana kita menyelesaikannya? Tentu saja kita mengingat lagi tentang persamaan garis lurus. Kita harus ingat tentang gradien, titik potong dengan sumbu Y, dan seterusnya. Oke, persamaan yang pertama berarti X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Kita bentuk menjadi Y sama dengan MX tambah C, yaitu menjadi negatif Y sama dengan X-nya pindah ke kanan, negatif X dikurangi 1. Karena ini masih negatif, maka saya bagi negatif 1. Saya bagi negatif 1. Maka menjadi Y sama dengan X. Negatif bagi negatif ya.
Negatif 1 per negatif 1 saya tambah 1. Ini berarti gradiennya berapa? Ya, karena ini tidak ada, maka gradiennya 1. Dia melalui sumbu Y-nya adalah titik 0,1. Ya, dia melalui titik 0,1, gradiennya 1. Ya, ya ini 1 yang ini. Kemudian gradiennya, karena tidak ada apa-apanya itu berarti koefisiennya 1. Kita gambar dulu persamaan yang 1. Dia melalui titik 0,1 berarti ada di sini. Iya. Karena gradiennya 1 berarti dia naik 1 ke samping 1. Positif. Iya. Ini saya turunkan juga. Iya. Kita akan gambar dulu sekarang. Ya, kita akan gambar dulu garis yang ini. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan X ditambah 1. Kemudian persamaan yang satunya lagi. Oke, persamaan yang satunya adalah 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka menjadi Y sama dengan 2X-nya pindah kanan, negatif 2X ditambah 4. Ya, ini udah menjadi ya, menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Berarti dia gradiennya adalah negatif 2 melalui sumbu Y di titik 0, berapa? 4. Baik, kita akan gambar sekarang. Jadi dia melalui titik 0,4. Ya, gradiennya negatif 2, berarti dia naik 2 ke samping 1. Atau turun 2 ke samping 1. Karena ini gradiennya negatif, maka miring ke kiri. Baik, kita gambar sekarang. Oke, kita gambar ya sekarang. Iya. Perhatikan bahwa kedua garis itu melalui sebuah titik potong. Titik potongnya ini adalah titik 1,2. Ya, titik potongnya ini. Titik potongnya 1,2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah yaitu 1,2. Sekarang kita cek ya. Apakah benar kalau X-nya diganti 1 dan Y-nya 2 itu menyelesaikan SPLDV itu? Oke, sekarang persamaan yang pertama. Y sama dengan X tambah 1. Kita ganti Y-nya 2, X-nya 1. Oh ya, 2 sama dengan 2. Berarti benar. Kemudian untuk yang ini. Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kita ganti Y-nya 2. 2 sama dengan negatif 2 dikali X-nya itu 1 ditambah 4. Ya, negatif 2 kali 1 negatif 2. Saya tambah 4. Negatif 2 tambah 4 berapa? 2. Oh ya, berarti benar. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut dengan metode grafik adalah 1,2. Ini buktinya sudah ada. Iya, buktinya ini bawahnya. Ini bukti. Itu adalah dengan cara metode grafik. Kemudian kita lanjutkan dengan metode berikutnya.
Ya, dengan metode substitusi. Dengan metode substitusi, menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi dilakukan dengan menggantikan atau mensubstitusi satu variabel dari persamaan satu dengan variabel lain dari persamaan yang lain. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi adalah yang pertama, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan titik-titik atau X sama dengan titik-titik. Itu kalau variabelnya X dan Y. Kalau misalnya variabelnya A dan B, A sama dengan titik-titik, B sama dengan titik-titik. Begitu. Langkah yang kedua, substitusikan atau gantikan bentuk tersebut pada persamaan yang lain. Ya, contoh. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Yang soal pertama. Y sama dengan 5X dan 2X tambah Y sama dengan 42. Jawab. Y sama dengan 5X. Nah, ini sudah Y sama dengan. Ini gampang, berarti gampang disubstitusikan. Dan 2X tambah Y sama dengan 42. Baik, kita substitusikan Y sama dengan 5X pada 2X tambah Y sama dengan 42. Maka menjadi 2X ditambah apa? Iya, ditambah 5X. Karena Y-nya diganti 5X atau disubstitusi. Lanjutnya bagaimana? Ya, 2X ditambah 5Y berarti 7X. Baik, maka 7X per 7, 42 per 7. Maka menjadi X sama dengan 6. Ya, udah ketemu X-nya. Nah, sekarang kita substitusikan X sama dengan 6 pada persamaan Y sama dengan 5X. Maka Y sama dengan 5 dikali 6, maka Y sama dengan 30. Jadi, penyelesaian SPLDV tersebut adalah X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 30. Itu adalah dengan metode substitusi. Kemudian, contoh yang soal nomor 2. X dikurangi 2Y sama dengan 5 dan 2X sama dengan negatif Y tambah 4. Pilih persamaan yang mudah. Diubah menjadi bentuk Y sama dengan titik-titik atau X sama dengan titik-titik. Dan jika ada, pilih yang hasilnya tidak memuat koefisien atau konstanta pecahan. Itu sebisa mungkin bukan pecahan nanti. Kita pilih yang X kurangi 2Y sama dengan 5. Koefisien X-nya kan 1. Gampang disubstitusikan. Bukan pilih yang Y, tapi pilih yang X. Ya, karena koefisien X-nya 1, maka X sama dengan 5, negatif 2Y-nya pindah ruas, positif 2Y. Jadi, kita substitusikan X itu menjadi 5 ditambah 2Y. Kita substitusikan pada persamaan 2X sama dengan negatif Y tambah 4. Maka menjadi 2X sama dengan negatif Y tambah 4. X-nya diganti apa? Iya, 5 tambah 2Y. 2 kali 5, 10.
ditambah ya, ditambah 2 kali 2Y sama dengan 4Y sama dengan negatif Y ditambah 4. Baik, sekarang pindah ruas ya. 4Y, negatif Y-nya pindah ruas, tambah Y akan sama dengan ya 4, 10-nya pindah kanan, negatif 10. Maka 5Y sama dengan negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6/5. Ya, kita substitusikan sekarang. Ini udah ketemu Y-nya sekian. Kita substitusikan ke salah satu persamaan boleh. Kita substitusikan ke persamaan salah satunya. Udah ketemu X maka udah ketemu Y maka cari X. Oke. X sama dengan 5 ditambah 2Y. Maka menjadi 5 ditambah 2 dikali negatif 6/5 akan menjadi 5 ditambah negatif 12/5. Ya, jadikan gimana? Yang 5 jadikan per 5 ya, maka menjadi 25/5 dikurangi 12/5. Maka menjadi 13/5 atau menjadi 3/5. Maka himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah ya X dulu yang harus ditulis 2/3/5, nah ini bisa saya tulis negatif 1/5 ya, negatif 1/5 ya. Ini kalau memakai metode substitusi ya. Demikian dulu pertemuan kali ini, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.